bukan miskin. Ya, jadi karena memang bukan miskin dengan pelayanan dengan KTP saja, kalau sakit bisa langsung mengakses ke rumah sakit. Jadi yang bekerja sama dan tetap mendapatkan pelayanan itu yang kita koordinasikan juga dengan rumah sakit. Kemudian kesehatan dapat langsung juga yang sakit intinya tidak diketahui. Jadi orang sudah nggak ada. Terus berapa tahun? Semua 10 tahun di sini nggak ada. Nah, itu udah kita rekap. Baik, teman-teman sekalian. Tapi pemerintah kota ini punya aturan lain ya. Ini harus saya sampaikan bahwa warga yang sudah tidak tinggal di Surabaya, ya, begitu Bu ya. Itu juga harus disampaikan kan? Ya, iya. Jadi ada perwangi di kita, ya bagus ya. Yang kemudian kalau dia tidak tinggal di Surabaya, ini kan nggak bisa cover itu, karena seluruh bantuan pemerintah kota itu diberikan kepada warga Surabaya yang tinggal di Surabaya. Kita sebagai warga Surabaya nggak ikhlas dong punya KTP Surabaya, tapi nggak pernah tinggal di Surabaya, tinggal di luar Surabaya, nggak pernah bayar pajak, nggak pernah peduli terhadap kampung, terus tiba-tiba sakit datang ke Surabaya, terus minta fasilitas kesehatan seperti itu. Enggak lah, karena khusus untuk warga Surabaya yang tinggal di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya sepanjang ini adalah KTP Surabaya, warga Kota Surabaya, maka pemerintah Kota Surabaya dan mau di kelas 3 itu pemerintah Kota Surabaya istilahnya peduli untuk melindungi jaminan kesehatan bagi warganya. Nah, dari kepesertaan PBIJK yang non aktif ini memang pemerintah Kota Surabaya melalui fasilitas kesehatannya dapat membantu mengusulkan untuk reaktivasi atau approve sebagai peserta yang ditanggung oleh iurannya ditanggung oleh pemerintah Kota Surabaya. Nanti melalui fasilitas kesehatan dan dicabut. Nah, setelah di-approve ini barulah tugas BPJS Kesehatan memberikan jaminan pelayanan kesehatan. Karena memang banyak orang yang sudah pindah bertahun-tahun tapi tidak melaporkan kepindahannya. Nah, ini kemudian kita mendata sejak tahun 2022 ya Pak, proses pendataan tentang keberadaan existing warga di Surabaya itu ada atau tidak, itu melalui suatu mekanisme yang ditampung di aplikasi check-in warga, di mana tersimpulkan ada beberapa kejadian di situ warga yang ternyata masih terdata KTP-nya itu hidup, tetapi dia sebetulnya sudah meninggal, tapi belum pernah melaporkan kematiannya. Nah, ini didata oleh teman-teman dan setelah itu langsung diupdate oleh kita di kelurahan dan di Dukcapil untuk menjadi meninggal, sehingga akhirnya statusnya meninggal. Nah, ini kan karena banyak mungkin masyarakat kan panik gitu ya, yang semula aktif ternyata akhirnya tidak aktif gitu. Jadi sebenarnya masyarakat Surabaya tidak perlu khawatir, janji Pak Wali hanya KTP aja sudah bisa. Kalau sakit tetap dilayani di rumah sakit, dan kita sudah dengan rumah sakit dengan vaskes juga sudah kita instruksikan jangan sampai ada penolakan pasien, tetap harus melayani pasien. Ya. Nah, ini kan itu Bu, apa nggak bisa kita langsung data yang dikeluarkan dari Kemensos ini langsung diaktifkan? Kan harus kita cleansing dulu kan. Nah, itu tadi ada yang mungkin dari data yang lama-lama itu mungkin bukan warga Surabaya atau ada yang memang sudah meninggal dan sebagainya. Jadi tetap harus kita cleansing. Jadi ada verifikasi faktual lagi. Iya, kita verifikasi lah. Kita akan mensegerakan yang sakit, terutama akan kita menjadikan prioritas. Nanti tetap dimasukkan lewat vaskes, nanti dari Disduk akan proof masuk nanti ke